Halo, perkenalkan nama saya Natalia Helpinakura dengan NIM 19070101113, peminatan epidemiologi dan biostatistika semester 6, dan pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penyakit demam berdarah dengue atau DBD untuk memenuhi nilai mata kuliah IPT atau ilmu penyakit tropis. Yang pertama kita masuk ke bagian definisi. Sebenarnya apa itu DBD? Nah, DBD ini adalah penyakit demam berdarah dengue yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, bentuk dari nyamuk Aedes aegypti ini bisa dilihat pada gambar, yaitu bentuknya relatif kecil, kemudian ada corak loreng hitam putih pada area tubuh. Nah, untuk nyamuk Aedes aegypti ini menggigit dan menghisap darah manusia biasanya pada pagi dan sore hari. Pada pagi hari itu sekitar dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Untuk sore harinya dari jam 3 sampai jam 6 sore. Dan nyamuk ini nyamuk Aedes aegypti ini sangat senang hinggap pada pakaian yang digantung. Biasanya digantung di belakang pintu dan lain sebagainya. Kemudian untuk etiologi DBD, nah, etiologinya itu adalah virus dengue yang ditularkan ke manusia melalui vektor nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah dengue atau DHF dan DSS merupakan manifestasi infeksi virus dengue yang berat. Nah, untuk agen penyakit DF ini adalah virus dengue yang disebut dengan nama DENV. Nah, virus dengue ini masuk ke dalam famili Flaviviridae dan genusnya itu Flavivirus. Nah, kemudian DNV ini merupakan single stranded RNA virus dengan panjangnya yaitu sekitar 11 kilobases. Kemudian DNV ini memiliki 4 serotipe yang berhubungan satu sama lain, tetapi untuk secara antigennya berbeda, yaitu DENV1, 2, 3, dan 4. Nah, tiap-tiap serotipe ini mempunyai beberapa genotipe tersendiri. Untuk infeksi virus dengan genotip dan serotipe tertentu dan rentan infeksi dengan serotipe yang berbeda akan mempengaruhi tingkat keparahan dari DF itu sendiri. Kemudian masuk ke dalam siklus hidup nyamuk, yaitu telur menetas menjadi larva dalam waktu 1 sampai 2 hari. Tahapnya itu telur, kemudian jadi jentik-jentik, pupa, lalu menjadi nyamuk dewasa. Nah, kemudian untuk waktu 5 sampai 15 hari larva akan berkembang menjadi pupa. Setelah 2 hari nyamuk dewasa akan keluar dari pupa tersebut. Kemudian untuk gejala-gejala DBD di sini ada beberapa, yaitu seperti demam tinggi, sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot. Yang paling berbedanya itu ada bintik atau bercak merah di bagian tubuh. Kemudian gejala lainnya itu ada diare, bisa juga gusi berdarah. Nah, kemudian ada tempat-tempat untuk nyamuk Aedes aegypti ini bersarang dan berkembang biak. Tempat-tempat tersebut biasanya seperti tempat-tempat penampungan air, barang-barang yang memungkinkan air tergenang sehingga bisa menjadi tempat perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti tersebut. Lalu untuk penularannya, yang pertama ada vektor penularan, yaitu nyamuk Aedes aegypti ini ditularkan dari penderita orang lain kepada orang lain melalui gigitannya. Nah, nyamuk ini merupakan vektor penting di daerah perkotaan atau daerah urban, sedangkan untuk di daerah pedesaan atau daerah rural, kedua spesies nyamuk tersebut berperan dalam penularan. Lalu yang kedua ada tempat potensial bagi penularan penyakit DBD. Yang pertama di rumah sakit atau puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
Lalu untuk yang berikutnya itu ada tempat-tempat umum seperti hotel, pertokoan, pasar, restoran, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena pada umumnya tempat-tempat seperti ini terdapat banyak masyarakat yang dimana penduduknya berasal dari berbagai wilayah. Maka kemungkinan diantaranya itu terdapat penderita atau carrier dari virus dengue tersebut yang berlainan dari masing-masing lokasi awal. Kemudian ini ada patofisiologinya. Virus dengue menjadi virus viremia dan sebagainya. Lalu untuk data kasusnya itu diambil dari case pada di Jakarta tanggal 3 Desember tahun 2020, yaitu saat ini DBD tersebar di 472 kabupaten kota di 34 provinsi. Nah, kematian akibat DBD ini terjadi di 219 kabupaten kota. Kemudian untuk info terkininya yaitu DBD tanggal 30 November tahun 2020 ada 51 penambahan kasus DBD dan 1 penambahan kematian akibat DBD sebanyak 73,35% atau 377 kabupaten kota sudah mencapai insiden rate atau IR kurang dari 49 per 100.000 penduduk. Nah, untuk saat ini terdapat 5 kabupaten atau kota dengan kasus DBD tertinggi, yaitu yang pertama ada Buleleng, yang kedua Badung, yang ketiga Kota Bandung, yang keempat Sika, yang kelima di Gianyar. Lalu untuk faktor risikonya seperti musim hujan yang lama, daya tahan tubuh yang buruk sehingga bisa tertular dengan virus dengue, sampah yang tertumpuk, buang sampah sembarangan, jarang menguras bak mandi, lalu sering menumpuk baju-baju kotor dalam rumah, lalu pergi ke daerah yang banyak kasus DBD. Untuk pengobatannya sendiri yaitu pengganti cairan tubuh itu penderita diberi minum sebanyak 1,5 liter sampai 2 liter dalam 24 jam, yaitu bisa berupa air teh dan gula sirup atau susu. Lalu berikan kompres es di bagian kepala, lalu kemudian sertai dengan obat penurun panas. Jika hal-hal tersebut tidak berpengaruh atau tidak memberikan dampak yang baik, maka penderita harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian untuk pengendalian dan pencegahan DBD ada 3M dan plus. 3M-nya ini yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, membuang dan menutup barang bekas yang dapat menampung air. Kemudian untuk tambahannya yaitu hindari gigitan nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua, gunakan anti nyamuk oles dan pasang kelambu di tempat tidur di kamar. Kemudian untuk gerakan pemberantasan yang berikutnya ada gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Yang pertama itu menguras bak mandi, bak penampungan air, tempat minum hewan peliharaan, yaitu minimal sekali dalam seminggu. Yang kedua bisa menutup rapat tempat penampungan air sehingga tidak dapat diterobos oleh nyamuk dewasa. Yang ketiga yaitu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai yang sekiranya bisa digunakan sebagai tempat penampungan air yang dapat menyebabkan atau dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Kurang dan lebih saya ucapkan terima kasih.